1952. Tidak baik, Iwan pun memuncak. Energi spiritual di tangannya tiba-tiba melemah saat dia mulai mengeluarkan keringat dingin. Tuan Busnadi, apa yang terjadi? Yuda sangat penasaran melihat kenapa Iwan bertingkah aneh. Aku akan memasuki kondisi lemahku. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Iwan mengatupkan giginya dan berkata, wajahnya semakin pucat. Keringat di dahinya menandakan bahwa dia berada di ambang kehancuran. Efek pil pemicu energi biasanya hanya bertahan selama 2 hingga 3 jam. Dia sudah meminum pil pemicu energi ketika dia berada di keluarga Golan. Setelah sekian lama, efek dari pil pemicu energi sudah berakhir. Energi spiritual dan sejati dalam tubuhnya mulai menyebar. Namun dia berada pada titik terpenting dalam menghilangkan racun dari tubuh Darius. Jika dia berhenti di situ, semuanya akan sia-sia. Jadi dia terpaksa mengatupkan giginya dan mendorong, tapi dia dengan cepat kehilangan kendali. Keadaan lemah, Yuda terkejut ketika mendengar itu. Dia tidak mengerti maksud Iwan. Namun sama-sama dia bisa menebak apa yang terjadi melalui kondisi Iwan saat itu. Dia menduga Iwan mungkin menghabiskan terlalu banyak energi saat merawat Darius. Jadi Iwan mungkin tidak memiliki cukup kekuatan untuk melanjutkannya. Tuan Busnadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada yang bisa saya bantu? Yuda berkata dengan cemas. Anda dapat mentransfer kekuatan Anda kepada saya. Saya akan menggunakan energi Anda yang sebenarnya untuk membantu merawat Tuan Hughes. Ini akan berguna, kata Iwan dengan serius. Baiklah, jawab Yuda. Namun sebelum dia bisa melakukan apapun, lelaki tua berkemeja hijau itu tiba-tiba berbicara. Kekuatanku jauh lebih kuat. Kenapa aku tidak membantumu saja? Kata orang tua itu. Ya, itu lebih baik lagi. Iwan berkata dengan buru-buru. Tidak, dia tahu bahwa lelaki tua itu berada di tahap yang muna. Dia sangatlah kuat. Jika orang tua itu mau membantu, maka itu akan jauh lebih baik. Setelah itu, lelaki tua itu meletakkan tangannya di punggung Iwan sebelum dia memasukkan energi aslinya langsung ke tubuh Iwan. Dengan bantuan energi sejati dari lelaki tua itu, Iwan menjadi jauh lebih bersemangat. Setelah itu, dia menggunakan energi sebenarnya dari lelaki tua itu dan mengarahkan racun ke dalam tubuh Darius. Dia menggunakan boost point dan efek Giroderma untuk secara perlahan menghilangkan sisa racun di dalam tubuh Darius. Setelah sekitar 10 menit dengan seluruh usaha Iwan, racun di tubuh Darius akhirnya hilang sepenuhnya. Namun karena racun sudah meresap ke banyak titik vital Darius, seperti organ dalam tubuhnya masih mengalami kerusakan. Bahkan setelah Iwan menyembuhkannya, Darius mungkin perlu istirahat setidaknya sebulan sebelum dia bisa pulih. Baiklah, semuanya sudah selesai sekarang. Racun di tubuh Tuan Hughes akhirnya sembuh. Iwan tampak bahagia. Setelah itu dia menarik tangannya kembali dan mulai bangkit. Tepat setelah itu lelaki tua itu juga menarik kembali energi aslinya. Berdebar, tanpa dukungan energi sejati lelaki tua itu, energi di dalam tubuh Iwan dengan cepat menghilang. Dia tiba-tiba tersandung dan jatuh ke tanah. Dia tampak sangat lelah, sehingga sepertinya dia akan jatuh pingsan. Iwan, kamu baik-baik saja kan? Tari dan Ratna kaget saat melihat apa yang terjadi. Mereka bergegas untuk membantu Iwan berdiri. Aku baik-baik saja, aku baru saja memasuki kondisi lemahku. Tari bantu aku membawakan kursi. Aku perlu istirahat, kata Iwan sambil tersenyum masam. Bab 1953. Iwan, biarkan aku mencarikanmu kursi roda, kata Daiman sebelum Tari sempat menjawab. Sebelumnya, ketika kakinya lumpuh, dia harus bergerak dengan kursi rodanya. Sejak kakinya pulih, kursi roda itu ada di ruang tamu. Saat kemudian dia dengan cepat mendorong kursi itu keluar. Setelah itu, Ratna dan Tari membantu Iwan yang lemah duduk di kursi roda. Tuan Busnadi, bagaimana keadaan Darius saat ini? Kenapa dia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun? Yuda mau tidak mau bertanya dengan bahasa khawatir ketika dia melihat Darius masih tidak bergerak sama sekali di atas tempat tidur. Oh, tubuh Tuan Hughes kurang lebih sudah dibersihkan dari racunnya. Namun kali ini dia terlalu keracunan, jadi energinya rusak parah. Dia perlu istirahat sebelum bisa bangun, jelas Iwan. Itu bagus. Yuda menghela nafas lega setelah dia menyadari bahwa nyawa Darius tidak lagi terancam. Tentu saja bukan hanya dia, Tari dan Ratna juga tampak bahagia. Ratna khususnya tidak perlu lagi khawatir dia membebani Iwan karena Darius sudah sembuh. Saat Yuda dan yang lainnya merasa senang, mereka tiba-tiba mendengar langkah kaki yang panik. Penny bergegas masuk dengan ekspresi panik di wajahnya. Ayah, ini buruk. Aku baru saja menerima kabar bahwa keluarga Hilton dan keluarga Golan telah mengirimkan banyak ahad dan menerobos masuk. Mereka telah melukai cukup banyak penjaga kita. Penny buru-buru berkata kepada Daiman. Apa keluarga Golan dan Hilton? Apa yang mereka lakukan di sini? Daiman kaget mendengarnya. Mereka mengatakan bahwa Iwan terlalu kejam kali ini. Dia tidak hanya mematahkan kaki Seth
Golan, tetapi bahkan melumpuhkan basis kultivasinya. Mereka mengatakan bahwa mereka di sini untuk keadilan bagi Seth. Selain itu, mereka mengatakan bahwa mereka akan menghancurkan keluarga kita kecuali kita menyerahkan Iwan. Dalam 3 menit, kata Penny jujur. Mereka di sini untukku, ekspres Iwan merosot saat mendengar itu. Setelah dia mendengar bahwa Hilton dan keluarga Golan memaksa masuk, dia sudah menebak bahwa mereka mungkin mengincarnya. Dia tidak terkejut ketika ternyata hal itu benar. Selain itu, Seth menyerang dan menculik Tari benar-benar tidak terhormat. Seth pantas mendapatkan semua yang dia tidak dapatkan dari Seth. Namun keluarga Golan dan keluarga Hilton masih mencoba menggunakan fakta bahwa mereka lebih kuat untuk mengancam keluarga Salim dan mencoba membuat masalah baginya. Mereka tidak bertindak terlalu jauh. Jelas sekali betapa marahnya Iwan. Keluarga Hilton dan keluarga Golan adalah sesuatu yang lain. Sejak zaman kuno sudah menjadi kebiasaan untuk tidak pernah menyeret keluarga ke dalam dendam apapun. Seth adalah orang yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi, tetapi mereka masih dimintai keadilan. Bukankah mereka tidak tahu malu? Yuda sangat marah. Dia berdiri tegap dan menatap Daiman dan berkata, "Tuan Salim, saya akan pergi menemui mereka bersama menanti. Mari kita lihat apa yang bisa mereka lakukan." Ya baiklah, Daiman mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia tahu betapa kuatnya keluarga Golan dan keluarga Hilton. Keluarga Hilton adalah salah satu kekuatan utama di wilayah selatan. Namun keluarga Golan pun jauh lebih kuat dan berpengaruh dibandingkan keluarga Salim. Kedua keluarga itu bukanlah lawan yang bisa dilawan oleh keluarga Salim. Yuda berencana mengganggu dan mendukung Iwan dan keluarga Salim. Itu sangat cocok untuk Daiman. Bab 1954. Tuan Gumelar, tunggu. Keluarga Golan dan Hilton ada di sini untuk saya. Saya akan pergi bersama kalian berdua menemui mereka, kata Iwan serius. Meskipun dia berada dalam kondisi lemah dan tidak bisa melawan, tetapi tidak mungkin Iwan hanya tinggal diam dan bersembunyi ketika keluarga Golan dan keluarga Hilton secara khusus memintanya. Selain itu, Iwan masih memiliki Cut of Doom dan energi potensial yang tidak ada duanya sebagai kartu traf. Tidak mudah bagi kedua keluarga itu untuk menghadapinya. Tidak ada alasan baginya untuk takut. Setelah itu, Tari dan Ratna mendorong kursi roda Iwan saat mereka berjalan keluar bersama Yuda, Daiman, dan yang lainnya. Sebelum mereka pergi, Yuda tak lupa meminta 2 pengawal dari keluarga menjaga Darius jika terjadi sesuatu. Di aula utama keluarga Salim, Sebastian dan Joel berdiri di sana bersama lebih dari selusin ahli dari keluarga Salim. Eliam juga ada di sana bersama Seth, dan ada 2 hingga 3 lusin ahli keluarga Golan. Mereka semua menunggu di aula dengan sikap mengancam. Menghadapi Joel dan yang lainnya adalah Panungun dan ahli lain dari keluarga Salim yang sudah diberitahu. Ada jarak sekitar 4 atau 5 meter antara kedua sisi, dan suasananya sangat tegang. Tetua keluarga Hilton, tetua keluarga Golan, keluarga Salim tidak pernah memiliki masalah dengan keluarga Anda, dan kami tidak pernah memiliki hubungan apapun. Mengapa Anda menerobos masuk ke dalam keluarga kami dan melukai penjaga kami? Apa maksudnya ini? Panungun berkata dengan tidak senang. Tetua keluarga Salim, jujur saja, satu sama lain, Iwan menerobos masuk ke dalam rumah kita dan merumpuhkan kaki cucu mereka. Dia bahkan merampas kekuatan cucuku. Dia terlalu kejam. Pada akhirnya, karena kita berdua adalah seni bela diri kuno keluarga di wilayah selatan, aku akan memberi keluarga Salim 1 kesempatan. Selama kamu menyerahkan Iwan untuk kami tangani, maka aku tidak akan menyeret keluargamu ke dalam masalah ini. Kalau tidak, kami akan pastikan nama keluarga Salim akan terhapus dari wilayah selatan hari ini. Eliam berkata dengan nada sinis. Saat dia mengatakan hal itu, dia menunjuk ke arah Seth dan sedang berbaring di atas tandu. Ancaman adalah suaranya terlihat jelas. Apa? Hal seperti itu terjadi. Panungun terkejut melihat keadaan Seth. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang bagaimana Seth menculik Tari. Dia juga tidak tahu tentang apa yang terjadi antara Iwan dan keluarga Golan. Namun Iwan adalah bagian dari keluarganya, dan Iwan terus-menerus menyelamatkan keluarga Salim dari bahaya. Keluarga mereka sangat memiliki Iwan. Tidak mungkin dia menyerahkan Iwan hanya karena beberapa ancaman dari Eliam. Tetua keluarga Golan, saya tidak tahu apa yang terjadi antara Iwan dan cucumu, tetapi berdasarkan aturan tidak tertulis dari dunia persilatan wilayah selatan, konflik antara pemuda harus diselesaikan di antara mereka. Generasi yang lebih tua tidak boleh ikut campur. Selanjutnya, tinju buta Iwan secara tidak sengaja melukai cucumu dalam pertempuran adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Satu-satunya orang yang harus disalahkan adalah cucumu karena tidak sekuat Iwan.
Kamu tidak bisa menyalahkan Iwan sama sekali. Namun keluargamu memutuskan untuk memobilisasi bahkan keluarga Hilton melawan Iwan dan keluarga Salim. Apakah kamu tidak melewati batas? Pan Won berteriak.